lagi hari libur gitu, terus ada anak-anak aku emang kita nih selama berempat sekarang, aku mau anak-anak kayak selama Mas Bekti waktunya masih bisa bareng-bareng ya memang aku libatin mereka, jadi mereka tahu bapaknya kerjanya kayak apa, terus mereka juga have fun juga karena kita nggak yang ninggalin duduk di situ, kita ayahnya MC ada istirahatnya kita ajak ngobrol gitu, mereka jadi kayak oh gitu ya kerjaannya gini-gini, jadi mereka tahu gitu ngikut kerjaan aku, ngikut kerjaan yang Mas Bekti, jadi mereka tahu gitu, jadi liburan ini emang sekalian mereka ikut kerja ya, dan quality time-nya di situ ya jadinya gitu. Terus bekerja gitu. Berarti sebelum anak-anak pada masuk ke sekolah lagi ya, jadi ini kesempatan terakhir. Iya betul, kan nanti kalau mulai sekolah juga udah mulai sibuk, waktunya pulangnya udah sore, tambah lagi nanti ada les juga, jadi ya udah sekarang ini biar dia ada waktunya nih sama bapaknya juga gitu. Tapi makin semangat gitu sih gitu. Seneng banget makanya sama istri sama anak-anak juga gitu kan, buat kita jadi booster tersendiri gitu ya. Mereka ya kalau misalnya lagi kita istirahat dulu sebentar, udah main-main dulu bareng sama anak dulu gitu, ntar dipeluk-pelukin, ntar dia minta gendong lah ya, terus minta di bangku lah gitu. Tapi itu jadi energi tersendiri ya, tambahan booster yang tadinya kita mungkin capek, terus sama mereka nggak makin capek, makin main-main lagi gitu. Iya, betul. Terus ya udah jadinya seneng ya, ada keluarga juga nih, Bunda juga kasih minum, kasih ciuman. Tambahan itu ya. Tambahan itu kan, kalau medenya sendiri kan juga bisa ya. Ya gitu. Rajin. Jaga pola kesehatan seperti apa Mbak Bekti? Sekarang kan di tengah udah mulai sibuk kerja lagi. Ya, jadi pokoknya kalau pagi gitu kita pastinya ada sholat, ada tahajud, ada sholat subuh dulu, terus habis itu pokoknya sebelum tidur tuh dia emang ada sekarang obat yang memang harus rutin, nggak boleh lupa minum gitulah. Jadi sebelum tidur dia harus minum itu dulu, terus dia jaga kesehatannya ya nggak boleh, dia tuh emang sekarang nggak boleh ini dulu diet yang berlebihan gitu, cuma ya udah jaga makanannya aja gitu. Terus ya tapi alhamdulillah sih, nggak tahu kenapa nggak perlu diet gitu, agak kesel juga gitu. Jadi agunya diet, dianya kagak diet gitu. Jadi alhamdulillah ya makan sehat, jangan lupa obat juga gitu ya. Insya Allah sih sehat juga, insya Allah. Terus ya rutin juga setiap kita 6 bulan sekali memang harus ada infus yang memang rutin, itu infus herbal gitu ya buat jaga kesehatan gitu. Alhamdulillah ya sehat deh insya Allah. Alhamdulillah, amin. Satu olahraga gitu mungkin. Olahraganya itu dia tuh ya, kadang-kadang kita pagi-pagi sih kalau misalnya memang ada waktunya gitu, kadang kan di bawah tuh ada tempat fitness gitu, suka treadmill gitu, suka angkat beban ya, beban hidup juga angkat gitu kan. Gitu, niatan mau olahraga lari pagi belum ini terlaksana aja. Kita niat sih mau kan saat itu kita lari pagi gitu ya. Lari dari kehidupan. Mas, makin mesra nih pasca rujuk seperti apa mungkin? Oh iya dong, harus dong. Karena aku nggak mau lagi hal tersebut terjadi lagi ya. Pisah itu paling nggak enak, dan bagi sama orang yang benar-benar kita sayangi nih, kayak beliau yang akhirnya mau lagi sama orang kayak aku ya, yang jadi rasa syukur yang luar biasa gitu. Aku nggak mau sia-siain waktu itu gitu ya. Jadi apapun yang dia mau aku coba usahain ada ya buat dia gitu, untuk anak-anak juga gitu. Jadi pokoknya nggak mau lagi yang kayak dulu lagi gitu, waktu untuk mereka pokoknya aku sediain, dan apapun itu kita harus dengerin apa kata istri ya kan. Terus ya sering banyakin waktu sama anak-anak juga, itu ngebuat kita jadi semakin erat, dan semakin ya kita makin deket kayak begini makin lurus lah semuanya pasti ya. Ya sekarang apalagi udah tahu nih anaknya lagi ada yang mau puber ya gitu, jadinya udah gitu kayak bapaknya jadi harus tahu kalau anaknya lagi butuh bapaknya, butuh ibunya, butuh rangkulan. Jadinya udah kita lagi bareng-bareng bersama ya, biar dia tahu nih. Dulu kan dia sibuk banget, tapi kalau sekarang ya
aku mencoba dia harus ada nih buat anaknya gitu. Berarti ngebatasin job banget ya. Enggak ada sih alhamdulillahnya. Ya memang kita ngikutin jalan Tuhan aja. Terus dari awal komunikasi juga sama Mas Roy, manajer gimana gitu. Mas Roy juga tahu covernya kesehatannya Mas Indra gimana. Jadi nggak di-overin lagi gitu. Emang ya kita jaga juga kalau pekerjaannya yang kayak tengah malam apa gimana. Dianya juga nggak bisa kan gitu. Artinya masih belum sehat yang boleh sampai malam-malam gitu. Enggak sih, tapi kita nggak ada yang kita maksudnya dijaga batasin apa enggak sih. Kalau memang lagi ada acara yang memang ternyata tuh tiap hari ada acara gitu kan kita syukuri ya gitu ya. Yeah. Cuman ya nanti abis itu ya biasanya istirahatnya dibanyakin dulu gitu. Jangan terlalu Tapi nggak terlalu banyak yang padat dari kayak dulu memang. Dulu kan nggak bisa gitu. Sore siaran pagi, terus abis itu abis siaran pagi kita ada meeting kerjaan, dulu, ada meeting atau apa, udah malamnya nggak kerja bisa. lagi. Terus kita syuting lagi jam 11 sampai jam 2 pagi ya, itu kan siaran pagi lagi. Nah itu gimana, nggak pecah kepala itu ya. Gitu. Kalau sekarang ada di sela-sela itu Mas Indra emang harus istirahat dulu, apa pulang dulu gitu, tapi nanti disusun lagi, oh jam segini baru bisa ada kerjaan gitu. Ya. Itu ada dapat kabar katanya mau ada niatan mau pindah ke Australia benar gak? Itu niatan, ini ya, itu tentang enggak niatan ini sebenarnya itu niatan memang aku maksudnya kan nih sebab kita kan anaknya udah mau mulai SMP, namanya ibu kayak ibu kita orang-orang tua muda ini kan aku mengcoverkan Daphne kan tuh pintar di artnya gitu. Aku lah banyak yang nanya-nanya pendapat bagusnya kalau art itu di mana gitu. Ya kedua paling dekat buat aku tuh sebenarnya si Australia itu gitu. Jadi katanya di Australia itu dia artinya itu diakui lah gitu intinya. Aku kemarin sempat kita jalan-jalan ke Australia juga sekalian ketemu keluarga. Ternyata keluarga kita ada nih yang mau masukin Daphne lah gitu. Jadi aku lagi hitung-hitung sama asuransi aku berapa lah covernya kalau mau sekolahin biayain Daphne gitu. Jadi emang ada niatan, tapi nanti kalau Daphne mau sekolah lanjut di sana gitu. Tapi kalau pindah saat ini belum gitu. Dan Ya. aku tahu udah pada stand kita Ya. mimpi kita. Kita emang pengen pindah gitu. Tapi Daphne Buat emang kapan anak-anak. ininya rencana sekolah di sana berapa? Dan kalau sekarang sih emang kalau lagi ada panggilan-panggilan untuk kegiatan ini aja, apa lomba-lomba Daphne sama Abel kan tuh bagus artnya, jadinya panggilan kalau ceritanya dia ada kayak apa kemarin kita ya apa sih namanya kayak seminar gitu-gitu, eksibisi gitu, terus ada lomba-lomba, nah itu lebih ke situ karena pengennya ada beasiswa juga nih buat Daphne gitu. Tapi kalau misalnya Daphne sampai sekolah di sana, ada rencana untuk menetap di sana gitu? Ya pasti dong. Menemani. Siapa tahu jadi artis Australia. Iya. Berarti melepas job-job yang di Indonesia? Enggak lah, itu pasti bisa ngomongin diatur lah, sama sama manajer udah di ngomongin nanti sela-sela itu bisa Balik langsung, dulu. balik dulu gitu. Ya asal dari pihak penyelenggara kan biayain pesawatnya ya dari Australia ke Indonesia ya Bia. Harus gitu kan. Tapi ya, kita ikutin aja jalan Tuhan nanti gimana intinya. Ada rencananya kalau misalnya kan deket nggak terlalu jauh lah gitu Sydney. Misalnya Sydney ya, kalau misalnya Sydney Jakarta kan berapa 7 jam doang ya. Iya tuh. Tuh, terus udah gitu kalau misalnya bisa dipikirkan misalnya seminggu dulu di Jakarta gitu kayak gitu-gitu kita udah kayak mikirin gitu ya sama manajer juga. Ini kan mimpi kita, tapi kita nggak ada tahu lagi nanti gimana kan nggak ada tahu. Cuma ini kan buat masa depannya anak-anak aja, lebih ke situ aja. Sekolah apa tadi art ya? Berarti Art. seni di sana ya? Mereka emang bagus di artnya, gambarnya, apa semuanya bagus keduanya gitu. Oke? Oke. Sudah? Terima kasih banyak. Sama.